Edi Sunario dari Bogor. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara Manaqib online internasional Ba'da Subuh yang saya cintai, yang saya banggakan. Membaca wasiat Tuan Syekh kepada putra beliau, kalau kita kerucutkan sebenarnya itu merupakan inti daripada akhlak. Inti daripada akhlak dan itu juga merupakan materi pokok yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Sudah barang tentu yang namanya menyempurnakan akhlak itu dari berbagai sudut, dari A sampai Z. Dan itu tidak akan cukup waktu untuk ngomongin masalah itu. Kalau mengutip ucapan Pangarsa Abah Aos, itu akan kehabisan kiai, akan kehabisan mubalik untuk membicarakan satu saja akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat innama bu'istu liutami memakarimal akhlak menunjukkan bahwa kita sebenarnya sudah berakhlak. Tapi karena ada kalimat liutamima itu yang menjadi tugas Rasul adalah menyempurnakan. Nah, jadi apabila kita mencermati apapun yang disampaikan oleh para mubalik pada khidmat ilmiah, manakib dimanapun, itu sebenarnya merupakan aplikasi daripada amaliyah yang kita lakukan, kemudian diterjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Pada kesempatan subuh kali ini saya hanya ingin menyampaikan kalimat pendek. Ini inti daripada akhlak. Seorang ahli ilmu kan mempunyai kedudukan tinggi seperti dikutip oleh Al-Quranul Karim. Ada 3 saksi yang dibenarkan. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ul ilmi qa'iman bil qisti. Saksi itu yang pertama adalah Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga ahli ilmu. Nah, karena begitu penting posisi ahli ilmu, itu yang dibutuhkan adalah bagaimana menjaga agar ilmu itu sendiri adalah barokah. Ilmu itu bermanfaat bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kalau kepada dirinya sendiri sudah barang tentu itu adalah merupakan aktivitas yang ia lakukan. Tapi kalau bermanfaat bagi orang lain, itu ucapan-ucapannya itu akan selalu memberikan pencerahan. Memberikan pencerahan jauh daripada sifat-sifat tercela. Abah pernah mengatakan, ahli ilmu menganggap orang lain bodoh akan hancur ilmunya. Begitu. Ini mengandung satu pengertian bahwa betapa terlarangnya kita mencela seseorang dalam apa ya? Dalam konteks apapun dalam hal agama, eh, ada satu apa namanya ungkapan dalam bahasa Arab. Kun fi satril au, kun fi satril uyub itu kalail. Kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penjabaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menutupi aib orang itu harus tak ubahnya seperti malam menutupi siang. Artinya begini, kalau pada waktu siang apapun kita lihat karena apa? Karena ada cahaya. Nah, tetapi apabila ternyata setelah adanya terang, setelah adanya pencerahan dari mana-mana, terlihat borok sesuatu, borok seseorang, itu harus ditutup. Tak ubahnya harus seperti malam menutupi siang.
sekecil apapun cahaya matahari itu akan ditutup oleh malam. Walaupun umpamanya malam bisa bercahaya itu bukan karena cahaya matahari, tapi karena cahaya lampu yang lain. Nah, maksud saya, seorang ahli ilmu terlarang untuk mencela orang lain itu atau apapun bentuknya, menganggap orang lain itu bodoh. Akan hancur ilmunya. Itu yang pertama. Karena apa? Karena yang dituntut oleh kita bisa jadi apa namanya? eh, Berdiam diri itu apa namanya? Lebih baik daripada ngomongin kejelekan orang. Eh, ini perlu untuk kita ketahui bahwa memang yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, kita ini kan memang dianjurkan untuk berbicara, tetapi ada syarat-syaratnya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, falyakul gitu. Barang siapa yang merasa dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong dong. Tetapi ada kriterianya. Falyakul khairan, ngomongnya harus baik. Ngomong yang baik itu kaulan kariman, sopan, kaulan layinan, lemah lembut, kaulan sadidan, to the point, tepat sasaran, nggak ngalor ngidul, yang ujung-ujungnya ngomongin kejelekan orang. Itu tantangan besar dalam bertorik. Itu yang pertama. Kemudian kita juga diajarkan oleh pengeras Abah, yang penting kita ini mengamalkan. Orang suka ataupun tidak suka melihat kita melakukan amalia, itu urusan mereka. Urusan mereka dengan Tuhannya. Nah, urusan kita adalah tetap mengamalkan. Mau dikatakan berat ataupun dikatakan tidak, itu semuanya akan bergantung kepada sikap jiwa kita untuk menerimanya. Toh Allah tidak akan memikulkan beban melebihi kemampuan hambanya. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Andai kata kita merasa ada satu amaliyah berat untuk dilakukan, itu bukan amaliyahnya yang berat. Bukan salah rumus gitu ya. Tetapi yang perlu untuk kita ketahui, kesalahan ada pada dua hal. Yang pertama, kita salah menggunakan pikulan. Salah menggunakan pikulan. Pikulan itu umpamanya untuk disimpan di atas bahu kita. Tapi kita simpan di atas kepala. Hmm. Jadi ngeres melulu otaknya. Nah, hal-hal yang semacam begitu itu akan menghancurkan dunia. Nah, kalau ahli ilmu, ilmunya itu bisa hancur karena mencela orang lain dan menganggap orang lain bodoh, itu akan hancur. Tapi kalau ahli amal itu ahli ibadah, macam-macam begitu, itu akan hancur. Akan hancur amalnya manakala dia menganggap orang lain itu sendiri adalah malas. Makanya bagi orang yang dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bangun pada waktu malam hari untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebut saja melakukan amaliyah malam, nggak perlu untuk memandang orang yang lain yang tidak bangun pada waktu malam hari itu lebih rendah daripada orang yang bangun. Bisa saja pada waktu itu dia itu yang bersangkutan yang tidak bangun umpamanya itu sengaja diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia mempunyai nilai kelebihan yang lain dalam sisi yang lain, pada sisi yang lain. Bisa saja begitu. Jadi begitu. Jadi kalau kita menganggap umpamanya kita merasa rajin melaksanakan amal ibadah, itu merupakan riyadhah, merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata memang kita sendiri harus menjaga amal kita. Menjaga amal kita itu jangan sampai kita ini menganggap remeh orang lain yang malas-malas begitu. Itu dua. Yang pertama, berilmu itu akan hancur ilmunya, orang yang beramal akan hancur amalnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah ahli ilmu dan ahli amal. Apabila ternyata yang bersangkutan memandang bahwa manusia yang ada di hadapannya ataupun mencela, sekali lagi saya ulangi, ahli ilmu dan ahli ibadah yang mencela orang melakukan perbuatan maksiat akan hancur ilmu dan amalnya. Nggak seberapa sebenarnya. Dalam artian kalau mengutip merujuk kepada sabda Rasulullah SAW,
Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Wa ilam yastati, apabila tidak mampu merubah kemungkaran itu sendiri dengan tangan, fabilisani. Itu ya. Itu ganti metode, nggak usah dengan menggunakan apa, nggak usah dengan menggunakan tangan, tapi cukup dengan menggunakan nasihat. Atau mungkin nasihat juga tidak mampu untuk dilakukan. Pak Ilan Besati, babi lebih cukup dengan menggunakan hati. Wahwa apul iman. Meskipun dengan menggunakan hati, dia tetap diam, tidak terpengaruh, tapi mendoakan agar orang yang melakukan maksiat itu sendiri disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan satu poin penting bagi orang yang ahli ilmu dan ahli agama. Jadi kalau boleh dikerucutkan begini, ahli ilmu akan hancur ilmunya apabila dia menganggap orang lain itu sendiri bodoh. Yang kedua, ahli amal akan hancur amalnya kalau dia menganggap dan memandang orang lain itu sendiri malas di dalam melaksanakan amalnya. Sedangkan ahli ilmu dan ahli amal itu akan hancur ilmu dan amalnya manakala ternyata dia mencela orang yang melakukan maksiat. Oleh karena itu yang dibutuhkan di dalam amalia itu adalah bukan tataran teoritis, tapi tataran praktis yang bisa dirasakan oleh kita semua. Terkait dengan masalah akhlak yang disampaikan pada Manqobah ke-51 berbentuk wasiat Tuan Syekh kepada putra beliau, hampir tiap hari kita bisa membaca maklumat dari Yang Mulia Pangarsa Abah. Itu tujuannya adalah untuk bagaimana caranya merubah akhlak kita kepada akhlak yang lebih baik. Tidak menutup kemungkinan barangkali di antara kita kalau lagi ngobrol dengan teman, ngomongin masalah keluarga, masalah pribadi dan sebagainya, itu suka nyerempet-nyerempet kepada masalah ngomongin kejelekan. Makanya Abah itu paling tidak suka apabila ada murid yang mengadu kepada Allah, kepada Abah berbentuk keluhan. Orang yang mengeluh itu mempunyai apa? Mempunyai potensi untuk menjadi orang yang rugi. Gitu ya. Umpamanya kena musibah. Musibah itu tidak serta-merta harus disampaikan, tidak perlu. Musibah itu harus disembunyikan. Apabila ternyata musibah itu dikeluhkan, itu ada dua kemungkinan. Bahkan kedua-duanya itu sendiri itu akan menjadi bencana bagi kita. Yang pertama, musibah tidak akan hilang karena keluhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kehilangan nilai, kehilangan pahala. Dengan selalu menggerutu, seakan-akan kita ini tidak mampu untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita menganggap itu adalah merupakan satu bencana bagi kehidupan. Padahal itu merupakan satu realita. Nah, untuk itulah saya kerucutkan kita yang sedang belajar sebagai ahli ilmu dan sebagai ahli ibadah dituntut dituntut oleh ajaran kita agar kita menapaki anak tangga. Menapaki anak tangga, tangganya tangga manual, bukan eskalator, apalagi bukan lift yang kira-kira akan membuat kita melesat sampai ke tingkat yang paling tinggi. Tidak begitu. Nah, sudah barang tentu ini kan yang hadir di atas 80 gitu ya. Dalam artian apa namanya? Di antara kita yang hadir pada subuh kali ini itu bisa jadi kita ini apa ya, posisi kita ini pada anak tangga yang berbeda. Bisa saja ya, ditolakin beberapa waktu yang lalu, sudah agak lama. Sebut saja semacam senior. Di dalam bertoriko tidak ada sebutan senioritas. Tidak ada apa namanya, orang itu sendiri umpamanya mempunyai jam terbang yang sekian. Enggak. Bisa saja orang itu sendiri baru ditalkin tapi melakukan amaliyah yang sesuai dengan aturan. Itu bisa lebih tinggi nilainya ketimbang orang yang sudah duluan bertoriko tetapi tidak melakukan amaliyah apapun. Nah, untuk itu ahli ilmu, ahli ibadah yang sedang kita garap sekarang itu merupakan satu kedudukan. Paling tidak untuk bisa menjadi ahli ilmu dan ahli ibadah, pesan
tertinggi yang disampaikan oleh pengarsa Abah. Laksanakan amaliyah dengan istiqomah. Tidak ada kalimat pujian yang melebihi daripada kalimat thayyibah la ilaha illallah. Tidak ada satu wiridan yang melebihi daripada tingginya nilai-nilai yang ada dalam khotaman. Dan tidak ada majlis apapun yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali manakiban. Tiga saja kita amalkan dan itu merupakan satu puncak daripada kedudukan terhormat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten yang mulia pengarsa Abah. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya dengan karomah guru agung. Yang mulia pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu qaddasa sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.